juga harus melewati saluran ginjal. Ternyata di balik peristiwa bocah SD berangkat sekolah lewat sungai terdapat persoalan pelik antara orang tuanya dengan tetangga. Persoalan itu mengenai sengketa tanah yang berujung pada penutupan jalan menuju rumah orang tua bocah SD itu. Perkara sengketa tanah ini sudah masuk meja hijau. Video viral bocah SD terpaksa pergi sekolah lewat sungai itu terjadi di wilayah Lamongan Selatan 2, RT 07 RW 01, Kelurahan Bendan Nisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video murid SD pergi sekolah lewat sungai dibagikan oleh akun Instagram @Semarang_official pada akhir Juli 2025 kemarin. Pada awal rekaman terlihat seorang murid SD sedang diantar ibunya pergi sekolah. Sedangkan video direkam oleh ayah dari murid SD itu. Mau berangkat sekolah, akses ditutup, ini anak dan istriku. Akses ditutup, kami melewati sungai, kata perekam video. Dalam video tampak, murid SD dan ibunya terpaksa lewat sungai yang berada di pinggir rumahnya demi bisa sekolah. Sang ayah mengeluhkan kondisinya tak bisa bebas keluar masuk rumahnya. Kalau banjir, kami tidak tahu harus bagaimana, tidak bisa melewati ini. Nasib orang miskin selalu ditindas. Kita harus lewat sungai, katanya. Inilah kehidupan kami sehari-hari. Kalau banjir tidak ada yang peduli. Mohon yang punya hati bantu kami, tambah dia. Pada akhir video diketahui sungai menjadi satu-satunya akses untuk keluarga ini mencapai jalan umum. Hingga Sabtu, 2 Agustus 2025, video sudah ditonton lebih dari 125.000 kali. Ratusan warganet meramaikan dengan berbagai responsnya. Turut mengomentari postingan tersebut mantan Camat Gajah Mungkur, Kota Semarang, Ade Bakti Aryawan. Ade mengaku sudah mencari tahu duduk permasalahan hingga berujung penutupan akses jalan. Info YGSY dapat dokter pemangku wilayah. Karena YBS menempati tanah milik orang lain, tidak ada sewa-menyewa. Itu ditutup. Setelah ada putusan pengadilan. Di samping itu sepertinya hubungan dengan warga sekitar kurang bagus. Pemangku wilayah sedang berkoordinasi memastikan semuanya kondusif, tulis Ade Bakti. Dirangkum dari tribunjateng.com, masalah sengketa lahan ini melibatkan Juladi, ayah murid SD dengan tetangganya bernama Sri Rejeki. Semua bermula saat Juladi membeli sebidang tanah di lokasi tersebut kepada Zainal Choridin, kakak kandung dari Sri Rejeki, sekira tahun 2011 silam. Akan tetapi pembelian tanah tersebut tidak disertai bukti sah. Singkat cerita, Juladi mendirikan rumah di tahan itu. Masalah mulai muncul ketika Zainal Choridin meninggal dunia. Sri Rejeki kemudian mempermasalahkan kepemilikan tanah di tangan Juladi. Sengketa ini bahkan sudah naik ke meja hijau dengan hasil Juladi kalah. Tidak lama kemudian Sri Rejeki menutup akses keluar masuk rumah Juladi dengan besi galvalum. Juladi yang tidak diterima sedang mengajukan banding di Pengadilan Negeri Semarang. Ia dalam kesempatannya mengaku kejadian yang menimpa keluarganya membuat sang anak jadi korban perundungan. Mau sampai kapan seperti ini? Kasihan mental dan psikologis anak saya kalau sampai dibully, ungkapnya saat bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto. Bambang tidak bisa berbuat banyak terkait masalah sengketa tanah yang bukan ranahnya. Meskipun demikian, pihak Dindik akan berusaha membantu anak Juladi agar tetap bisa bersekolah. Kami lebih ingin memastikan si JS ini siswa kelas 2B bisa kembali sekolah dengan nyaman, katanya, dikutip dari kanal YouTube Tribun Jateng. Bambang mendapatkan informasi, untuk sementara JS tinggal di tempat saudaranya. Ia juga memastikan aktivitas belajar JS tidak terganggu dengan masalah orang tuanya. JS sudah tinggal di saudaranya dan ternyata lebih dekat dengan sekolahnya. Selama ini pembelajaran jalan seperti biasa, tutupnya.